الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan bab haji. Dan momennya memang saat ini sedang tepat karena para jemaah haji sekarang sedang tengah-tengahnya melaksanakan rukun dan wajib haji. Kalau tidak salah dalam hitungan hari ini para jemaah sedang berada di Mina. Tanggal 9 ada di Arafah, malam tanggal 10 itu maghrib di Muzdalifah. Nah, kemudian paginya subuh tanggal 10-nya itu diangkut untuk berangkat ke Mina. Jadi sejak hari tanggal 10 bulan Zulhijjah itu para jemaah itu sudah berada di Mina selama 3 hari. 10, 11, 12 biasanya sore di zuhur itu diangkut lagi ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul, mencukur rambut. Memang batasnya sampai pada tanggal 13. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan, kelancaran, dan diterima seluruh abang ibadahnya, dan diberikan kesehatan, kekuatan sampai kembali lagi ke tanahnya masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan berkenaan dengan hal-hal yang terlarang waktu ihram. Kalau sebelumnya, kalau tidak salah itu berkenaan dengan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram. Kalau tidak salah yang terakhir itu, dan sekarang yang dilarang ketika melaksanakan ihram. Sekali lagi sebagai ulasan singkat bahwa ihram itu berlaku baik bagi yang melaksanakan umroh maupun juga dalam melaksanakan haji. Ihram itu. Jadi ihram itu bukan hanya untuk yang haji, tetapi juga yang umroh juga memang harus diawali dengan niat ihram. Tapi ada niat ihram untuk haji dan niat ihram untuk umroh. Nah, yang mau berangkat umroh, tahu ilmunya. Pertama, agama melarang dan mengharamkan beberapa hal bagi orang yang ihram. Baik dia ihram haji maupun juga ihram umroh. Yang pertama, bergaul dengan suami atau istri. Bahasa hari gini, istilahnya saya ganti. Sebab di sini bersenggama. Tapi tidak saya nggak mau menyebutkan bersenggama, karena saya sebutkan bergaul dengan pasangan baik suami atau istri dan pendahuluannya. Kartos mintennya pendahuluannya.
Jadi bukan hanya melakukan jimaknya saja, gitu, tetapi juga pendahuluan gitu, yang mendahului itu juga diharamkan. Ya, biar jelas sebutkan seperti mencium, menyentuh dengan dorongan syahwat, percakapan laki-laki dan wanita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks, itu nggak boleh, itu dilarang. Karenanya dalam istilah Al-Quran itu disebut dengan istilah rofas. Jadi ngobrol hal-hal yang mendorong hawa nafsu yang berkaitan dengan seks. Yang kedua, melakukan kejahatan dan berbuat maksiat yang mengakibatkan penyelewengan dari mentaati Allah. Mencuri, memukul, menyakiti orang, itu nggak boleh, itu dilarang. Termasuk juga menyakiti binatang, itu nggak boleh. Sebab kategorinya adalah kejahatan yang menyeleweng dari mentaati Allah. Lalu berselisih dengan teman sejawat, dengan pelayan dan lain-lain. Jadi pasea, para area omong gitu, baik dengan teman, pelayan atau orang lain. Alasan diharamkannya adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa telah berihram pada bulan-bulan tersebut, tidak boleh ia melakukan hal-hal mengenai hubungan suami istri, melanggar ketentuan dan bertengkar di waktu mengerjakan haji itu. Kemudian diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man hajja walam yarfas walam yafsuq raja'a min dzunubihi ka yauma waladathu ummuhu." Barang siapa yang mengerjakan haji sedang ia tidak melanggar kesopanan dan tidak pula melanggar ketentuan, maka ia akan bebas dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Larangan yang keempat adalah memakai pakaian yang dijahit. Kemarin sudah pernah kita sampaikan bahwa ketika ihram itu diantaranya tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian yang berjahit, termasuk pakai sidi. Sebab sidi itu berjahit. Seperti baju dingin, jubah, celana, dan lain-lain. Atau pakaian sungkup seperti serban, kita mas sorban, tarbus, istilahnya kalau dulu torbus itu kopiah nyuncung kayak ala Turki disebutnya torbus. Dan pakaian-pakaian lain yang ditaruh di atas kepala. Juga terlarang memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang berbau harum-haruman. Di zaman Rasul itu biasa, itu orang-orang Arab itu untuk mencelup pakaiannya itu yang dari bahan daun-daunan atau kulit-kulit kayu yang harum, itu dicelup. Bagaimana dengan teh celup? Celup oke. Sebagaimana terlarang memakai sepatu sandal dan tidak diperkenankan juga untuk menggunakan sepatu.
Hal ini didasarkan oleh hadis yang diterima dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yalbasul muhrimul qamis walal imamah walal burnus walal sarawil walal sauban massahu warsun wala za'farun walal khuffain alla yajidana alaini falyaqtahuma hatta yakuna asfala minal ka'baini. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak boleh orang yang sedang ihram memakai baju sorban, baju celana dan tidak boleh pula pakaian yang dicelup dengan bahan wangi atau memakai sepatu kecuali ia tidak mempunyai terompah, maka bolehlah ia memotong sepatu itu hingga tidak menutupi kedua mata kaki. Nah, jadi tidak boleh mengenakan sepatu, yang boleh mengenakan sendal. Nah, kalau istilah itu terompah, mengenakan terompah. Jadi kalau dia tidak punya terompah, tidak punya sendal, yang adanya sepatu, maka berdasarkan hadis ini sepatu itu harus dipotong, dibuat seperti sendal. Jadi kalau sepatunya tinggi menutupi mata kaki, maka harus dipotong sampai di bawah mata kaki, gitu kan? Nah, kalau kemudian tertutup di ujung jarinya, itu dikasih bolong, jadi seperti sendal sepatu gitulah, seperti sendal. Para ulama memang telah sepakat atau ijma bahwa ini khusus bagi pria. Memang ini khusus bagi pria. Adapun wanita, mereka tidaklah termasuk dalam ketentuan ini, dan mereka boleh memakai semua itu dan tidak terlarang, kecuali pakaian yang diberi wangi-wangian, cadar muka dan sarung tangan. Nah, yang tadi disebutkan itu berlaku hanya untuk laki-laki, sementara perempuan memang ada ketentuan yang berbeda. Jadi boleh mereka mengenakan pakaian yang berjahit. Boleh pakai CD. Sebab kabayang untuk pakai CD. Udah gede angin di situ mah ada barang pasir ya. Jadi boleh, dan yang tidak boleh itu adalah memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian, kemudian menutup muka cadar yang nutup muka, kemudian juga sarung tangan. Hal ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah melarang wanita-wanita yang sedang ihram memakai sarung tangan dan tutup muka. Begitupun pakaian-pakaian yang telah diberi celup yang wangi baunya. Selain dari yang disebutkan itu, mereka boleh memakai apa juga pakaian yang mereka sukai, seperti yang dicelup dengan bahan yang tidak harum. Jadi kalau dicelupnya hanya sekadar untuk memberikan warna yang berbeda, tetapi tidak bermaksud untuk agar ada wangi di situ, maka boleh bagi wanita. Pakaian sutra juga boleh mengenakan perhiasan, celana, baju atau sepatu. Kalau untuk wanita. Berkata Bukhari, Aisyah memakai pakaian yang dicelup dengan usfur, itu tanaman yang tidak berbau harum, sewaktu ia sedang ihram, dan katanya tidak boleh wanita itu memakai cadar muka atau pakaian yang dicelup dengan waras atau za'faron, dua macam tumbuhan yang biasa dipakai untuk mencelup dan baunya harum. Jadi nggak boleh pakai burqa, nggak boleh pakai cadar dalam ketika ihram, dan tidak boleh pakai sarung tangan. Sebab ini tidak termasuk aurat bagi perempuan, muka dan dua telapak tangan. Tapi boleh dia mengenakan sepatu atau kemudian kaos kaki. Sebab kaki itu termasuk mungkin aurat bagi perempuan. Dan kata Jabir, menurut pendapat saya, usfur itu tidak termasuk wangi-wangian. Sedang menurut Aisyah,
Tidak ada halangannya jika wanita itu memakai alat-alat perhiasan, pakaian hitam, pakaian yang dicelup dengan tumbuhan yang tidak berbau harum, dan memakai sepatu. Oke. 4. Bagaimana dengan laki-laki yang tidak punya sarung, selubung, dan terompah? Barang siapa yang tidak punya sarung dan selubung atau terompah, ia boleh memakai apa yang ada. Hal ini didasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abbas. Jika seorang muslim tidak punya sarung, hendaklah ia memakai celana, dan jika ia tidak punya terompah, hendaklah ia memakai sepatu. Nah, jadi ada hadis yang lain yang memberikan pengecualian, kecuali bagi mereka memang yang tidak punya sarung. Yang tidak punya sarung. Tetapi untuk Indonesia itu enggak ada alasan. Sebab sudah ada pakaian terutama yang ikut KBIH, KBIHU, itu biasanya sudah diberi pakaian ihram khusus. Yang pakainya kayak anduk, bahan anduk gitu. Jadi tidak ada alasan atau tidak punya sarung. Untuk konteks budaya Indonesia tidak ada orang yang tidak punya sarung yang muslim. Tidak punya sarung gitu. Nah, kecuali kalau kemudian umpama ketika sampai di sana lalu kopernya hilang. Sampai pelaksanaan ihram yang ada hanya celana yang dipakai umpama. Itu kalau itu kan menjadi darurat. Darurat jika memang tidak ada sarung. Dan menurut satu riwayat oleh Ahmad yang terima dari Amr bin Dinar bahwa Abu Sya'sa menyampaikan padanya berita yang diterimanya dari Ibnu Abbas bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sewaktu berpidato, bunyinya, barang siapa tidak mempunyai sarung dan yang dipunyai hanya celana, hendaklah dipakainya celana itu. Dan barang siapa tidak mempunyai terompah dan yang dipunyai hanya sepatu, hendaknya lah dipakainya sepatu itu. Saya bertanya, tidakkah dikatakannya agar sepatu itu dipotong? Ujar Nabi, tidak. Jadi ada dua hadis. Berkenaan dengan celana tadi boleh digunakan kalau kemudian terpaksa karena tidak ada sarung. Nah, tapi yang kedua itu berkaitan dengan sepatu. Tadi yang ada hanya ada sepatu. Memang di hadis ini menyebutkan tidak mesti dipotong, gitu. Tidak mesti dipotong. Jadi boleh dikenakan. Jadi boleh pakai yang mana saja. Hanya gini, pendapat yang ini dianut oleh Imam Ahmad yang membolehkan orang senang ihram itu memakai sepatu dan celana, yakni jika ia tidak punya terompah dan sarung ketika itu, dan bahwa ia tidak perlu membayar fidyah, mengambil alasan kepada hadis Ibnu Abbas tersebut. Sedangkan jumhur ulama mengharuskan dipotongnya sepatu di bawah mata kaki bagi orang yang tidak punya terompah, karena dengan dipotong itu maka sepatu akan sama dengan terompah. Jadi pada dasarnya yang diperbolehkan itu adalah mengenakan terompah dan mengenakan sarung atau pakaian yang tidak berjahit. Gitu. Tapi dalam kondisi darurat yang tidak ada, umpama dia tidak punya sarung, tidak punya pakaian khusus untuk ihram, dan kemudian tidak punya terompah, yang ada adalah celana panjang ya, celana panjang dan sepatu. Menurut jumhur ulama tetap boleh dikenakan, tetapi sepatunya sebaiknya dipotong. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang lalu, di mana tersebut kecuali bila ia tidak punya terompah maka hendaklah dipotongnya sepatu hingga tidak menutupi kedua mata kaki. Menurut golongan Hanafi, hendaklah orang yang tidak punya sarung membelah celananya. Nah, Imam Hanafi agak sedikit ekstrim. Jadi kalau dia tidak punya sarung, yang ada hanya celana, maka adalah celana itu dibelah, dibuat menjadi seperti sarung. Jahitan di selangkangan itu kayaknya
itu ya dibuka, gitu, dibuka. Sebab menurut Imam Hanafi, golongan Hanafi, jika dipakainya dalam keadaan aslinya, hendaklah ia membayar fidyah. Jadi ada dendanya. Jadi kalau kemudian orang tidak terpaksa, tidak darurat, lalu kemudian juga melanggar larangan-larangan ini, maka dia harus membayar fidyah. Sebaliknya, Imam Malik dan Syafi'i mengatakan tidak perlu dibelah. Boleh dipakai seperti keadaan aslinya dan tidak wajib fidyah. Nah, berdasarkan hadis yang diterima oleh Jabir dan Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang tidak punya sarung, hendaklah ia memakai celana, dan jika ia tidak punya terompah, hendaklah ia memakai sepatu, dan hendaklah dipotongnya sepatu itu di bawah mata kaki." Kemudian jika seorang telah memakai celana lalu ia mendapatkan sarung, hendaklah digantinya celananya itu. Nah, kalau tengah-tengah, kalau masih dalam masa ihram, yang awalnya dia tidak punya sarung, kemudian yang ada celana lalu mengenakan celana, lalu kemudian pada waktu berikutnya 1, 2, 3 jam berikutnya lalu menemukan sarung, gitu, maka harus diganti. Gitu, jangan diteruskan pakai celananya. Sebab kalau ada sarung berarti kondisinya bukan kondisi darurat. Adapun orang yang tidak punya kain selubung, tidak boleh ia memakai baju. Karena baju itu dapat diperselubungnya. Karena baju itu dapat diperselubungnya. Berbeda halnya dengan celana, karena tidak dapat dipersarungnya. Oke, adapun orang yang tidak punya kain selubung, kalau yang sedang ihram itu kan, jadi kalau sarung itu bagian bawah, nah kalau selubung itu bagian atas, itu menutupi badan bagian atas, gitu. Nah, adapun orang yang tidak punya kain selubung tidak boleh yang memakai baju, gitu. Karena baju itu tidak dapat disebut sebagai selubung, gitu. Maksudnya ini tidak dapat diperselubungnya itu. Beda halnya dengan celana, gitu kan? Beda halnya dengan celana. Gitu. Kalau celana tadi kan bisa dibelah, gitu tadi. Lalu yang kelima, larangan yang kelima, melangsungkan akad nikah baik bagi dirinya maupun bagi orang lain sebagai wali atau menjadi wakil. Jadi tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan waktu ihram itu, atau kemudian dia menjadi wali atau mewakili orang lain, gitu. Mewakili orang lain, baik mewakili orang lain itu sebagai pengantinnya, gitu, maupun juga sebagai wali. Gitu. Oh, saya kan bukan walinya, tapi mewakili, tetap saja nggak boleh. Yang nikah kan bukan saya, tapi saya mewakili teman, tetap saja. Gitu. Jadi tidak boleh ada peristiwa menikah dan menikahkan. Lalu yang keenam dan ketujuh, mengerat kuku dan menghilangkan rambut. Dulu pernah kita sampaikan tidak boleh itu memotong kuku dan rambut, ya. Saya nggak potong, tapi digeger. Gitu. Atau rambut, saya nggak nyukur rambut, nggak motong rambut, nggak dicabut. Jadi sama saja. Jadi mengerat kuku dan menghilangkan rambut dengan cara apapun, baik dengan menggunakan gunting atau kemudian dicabut. Kuku juga sama, baik menggunakan gunting kuku, barang tajam, atau umpama hanya sekadar digigit. Gitu. Jadi ingat bahala dari sekolah, kan tidak boleh panjang kuku teh. Tidak dipotong dulu kukunya, lalu ada pemeriksaan, langsung digeger.
dengan dicukur, digunting atau dengan jalan lain, baik rambut itu rambut kepala maupun lainnya. Jadi ini tidak boleh rambut apapun, baik rambut kepala maupun rambut wakil kepala. Kartosnya wakil kepala mah. Oke. Hal ini didasarkan firman Allah Ta'ala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Dan janganlah kamu mencukur rambutmu hingga kurban itu sampai ke tempatnya. Dan ulama telah ijma mengenai diharamkannya mengerat kuku bagi orang yang sedang ihram tanpa uzur. Tetapi bila ia pecah, maka boleh dibuang tanpa fidyah. Tapi kalau hanya tidak sengaja ngangkut barang lalu kayak gitu terus awer-aweran kayak begitu, nah itu kan bukan sesuatu yang disengaja untuk dipotong atau dikerat, itu atau disebut dengan tadi kena kecelakaan karena darurat atau kemudian dia lepas dengan sendirinya. Lalu dibolehkan pula menghilangkan rambut bila seseorang merasa terganggu dengan adanya rambut itu. Hanya ia wajib membayar fidyah. Kalau kemudian dia terpaksa untuk memotong rambutnya, untuk mengganggu kalau rambutnya panjang, kemudian kalau sujud mungkin mengganggu itu menutupi ini. Dalam kondisi seperti itu, maka menurut sebagian ulama itu boleh memotong rambut itu, tapi dengan catatan harus membayar fidyah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 196, barang siapa di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka hendaklah ia membayar fidyah berupa puasa, sedekah atau kurban. Lalu larangan berikutnya adalah memakai wangi-wangian di pakaian atau badan, baik laki-laki maupun bagi wanita. Diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar tercium akan bau wangi-wangian pada Muawiyah padahal dia sedang ihram. Maka kata Umar padanya, kembalilah dan cucilah wangi-wangian itu. Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji itu kusut masai rambutnya dan apek bau badannya. Ya karena memang nggak mandi sih selama ihram itu. Itu sebabnya memang disunahkan sebelum dia niat ihram itu harus bersih dulu, mandi dulu. Paling tidak itu kita berangkat pagi subuh itu dari penginapan pada tanggal 9 Zulhijjah itu pada hari Arafah itu sudah mandi dulu memang, kemudian pakai ihram, kemudian yang ihram kemudian diangkut itu ke Arafah. Di Arafah. Nah, di Arafah itu biasanya sampai sore itu kemudian diangkut ke Musdalifah. Kemudian sampai besoknya bahkan ada yang sampai subuh berangkat. Kita dulu itu agak terlambat diangkut ke Minanya karena bisnya terbatas bolak-balik. Kita setelah subuh itu berangkat ke Mina itu. Dan selama itu nggak mandi. Jadi kalau kemudian hadis ini menyebutkan bahwa orang mengerjakan haji itu kusut masai rambutnya dan apek bau badannya. Karena memang itu. Dan tidak boleh mengenakan wangi-wangian. Adapun minyak wangi yang lekat padamu maka hilanglah dengan jalan mencucinya 3 kali. Jadi kalau kemudian umpama lupa bahwa itu tidak boleh, maka itu harus dicuci sampai hilang baunya. Harus dicuci.
Dan seandainya orang yang sedang ihram itu meninggal, tidaklah diberi wangi-wangian ketika memandikannya. Begitu pula sewaktu mengafaninya. Nah, dan kalau orang yang sedang ihram kemudian meninggal, itu tidak mesti diberi wangi-wangian. Ya meskipun Imam Abu Hanifah menyatakan boleh. Gitu. Hal ini berdasarkan hadis sabda Nabi yang berbunyi, janganlah kamu tutupi kepalanya dan jangan pula kamu gosokkan kepada minyak wangi, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan membaca talbiyah. Jadi kalau orang meninggal pada saat ihram melaksanakan ibadah haji itu berdasarkan hadis ini tidak perlu dikasih wangi-wangian, sebab nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan membaca talbiyah. Dia masuk surga. Dan sebabnya orang-orang tua dulu itu sudah begitu ikhlas ketika berangkat dari kampung halaman untuk melaksanakan haji itu sudah ikhlas. Balik dari nuhun gitu. Enggak juga sudah ikhlas. Bahkan ada sebagian yang berdoa ingin meninggal di tanah suci gitu, karena balasannya surga. Oke, lalu yang 9, memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi. Tadi sudah. Lalu yang ke-10, sengaja berburu. Orang yang sedang ihram boleh berburu binatang laut, merencanakan, memberi petunjuk, dan memakan hasilnya. Yang sepakat tidak boleh berburu itu adalah binatang darat. Binatang darat. Nah, sementara binatang laut, binatang laut. Laut. Anjing laut. Nah. Sebaliknya haram baginya membunuh atau menyembelih buruan darat, menunjukkan hewan-hewan itu yang tampak di mata atau memberi petunjuk terhadap yang tidak tampak atau menghalaunya. Jadi tidak boleh berburu, menghalaunya, menumbak atau kemudian menembak atau dibacok untuk binatang darat. Kalau binatang laut itu boleh. Ya, ikan. Merencanakan, memberi petunjuk, dan memakan hasilnya. Juga haram baginya merusak telur-telur dari binatang darat. Sebagaimana terlarang memperjualbelikan dan memerah susunya. Jadi telurnya juga tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Ya, telur angsa, telur ayam. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan hasilnya jadi perbekalan bagimu dan bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Sebaliknya diharamkan bagimu binatang buruan darat selagi kamu dalam ihram. Ini dasarnya. Para ulama yang sepakat mengatakan bahwa yang haram itu, yang dilarang itu adalah berburu untuk binatang-binatang darat. Nah, sementara untuk binatang laut itu memang tidak disebutkan, oleh karena ulama menyebutkan binatang laut mah boleh. Lalu memakan hasil buruan. Memakan hasil buruan. Diharamkan bagi orang sedang ihram memakan hasil perburuan binatang darat yang diburu untuknya, atau atas petunjuk maupun pertolongannya. Jadi selain diharamkan berburu, kemudian juga memakan hasil buruan. Gitu. Tidak boleh memakannya. Bukan hanya sekadar hasil buruannya sendiri, termasuk juga tidak boleh memakan hasil buruan atas petunjuk maupun pertolongannya. Gitu. Itu ayam mencak. Udah gitu kan. Buru. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau kemudian dapat karena atas petunjuk kita dan atas perintah kita, meskipun yang melakukannya orang lain, itu tidak boleh untuk memakan daging. Gitu.
Atau sekadar membantu, cing, itu kadang sebelah sana gitu. Itu enggak termasuk yang diharamkan. Oke, jadi ada 11 dalam kitab ini yang dilarang pada saat ihram. Ya, ada sedikit waktu untuk tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Nah, hanya kan yang terakhir ini kan yang sengaja berburu itu ya kurang kerjaan gitu ya. Orang kerja. Ya tapi memang harus disebutkan gitu. Harus disebutkan. Ya, sedang ihram melaksanakan haji menyempatkan diri ke budak-budak bintang buruan gitu. Nah, tetapi di tempat yang lain sebagian ulama memang mengecualikan binatang yang diperintahkan oleh Rasul untuk membunuhnya. Seperti apa? Ular, cecak, kalajengking, kemudian burung gagak. Nah, itu sebagian ulama menyebutkan ada pengecualian. Itu boleh. Sebab itu termasuk adalah binatang yang diperintahkan oleh Rasul untuk membunuhnya. Bahkan termasuk juga anjing gila. Sebab itu membahayakan, membahayakan. Tapi kalau binatang-binatang ternak, binatang jinak yang tidak membahayakan itu tidak boleh diburu itu pada saat ihram. Macan kabayang memangnya. Begitu. Ya yang belum berangkat tapi kalau yang sudah umroh paling tidak sudah ada bayangan. Kalau umroh sudah ada bayangan. Sebab umroh juga ya harus mengawali itu dengan niat ihram. Dengan niat ihram. Tapi yang umroh memang belum punya pengalaman wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan bermalam di Mina. Gitu, meletar jumroh di Mina. Sebab itu adalah khas untuk ibadah haji. Kalau sekedar main-main boleh, tapi tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib. Biasanya memang para jemaah umroh tuh hayang apal Arafah teh nukumaha, kumaha. Ya seperti survei lah. Kalau nanti melakukan ibadah haji, jadi tidak begitu asing. Memang jaraknya dari Makkah ke Arafah itu sekitar 21 kilo. Dari Arafah itu ke Mina itu sekitar 13 kilo. Dari Mina ke Ka'bah, ke Masjidil Haram itu sekitar 7 kilo. 7 kilo. Itu sebabnya para jamaah tertentu yang meyakini ingin segera selesai itu kan sebelum menghabiskan masa melontar jumroh itu di Mina, biasanya mereka berangkat dulu pada tanggal 10 itu untuk menyelesaikan rukun gitu. Kalau tidak ada kendaraan, mereka jalan kaki nerobos. Jalan kaki itu lewat itu Ji, lewat tempat melontar. Itu ada tembusannya ke situ. Ya kira-kira kalau jalan kaki kisaran 2 jaman lah. 2 jam setengah. Gitu. Jalan kaki. Kisaran 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo itu kisaran kalau jalan normal itu satu jam itu kisaran 4 kilo. Ya, sebab 1 kilo kisaran 15 menit. Gitu. Jalan normal gitu, itu nyantai teuing gitu, teu lompatan. Gitu. Itu kisaran 15 menit itu 1 kilo.
Kita jalan kaki dari sini ke depan itu kisaran 10-13 menit. Itu kan. Dari rumah saya ke pangkalan ojek di depan itu 900 meter. 900 meter. Nah diukur mulai speedometer motor. 900 meter. Baik, karena sudah waktu Isya dan oh ya, fidyahnya itu adalah memberi makan satu menyembelih domba, menyembelih kambing, lalu kemudian memberi makan 6 orang fakir miskin, atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jadi itu ada pilihan. Jadi ada pilihannya. Jadi boleh fidyahnya dengan menyembelih kambing, boleh memberi makan 6 fakir miskin, gitu kan? Atau kemudian puasa 3 hari. Nah, dituntaskannya kalau yang 3 hari itu di tempat. Nah, bagi yang tamattu itu kan 10 hari. Bagi yang tamattu itu 10 hari. Gitu kan. Jadi 3 hari di sana dan 7 hari ketika sudah pulang. Gitu. Ya kan 3 hari. Jadi harus di sana laksanakannya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan pengetahuan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan semakin banyak pengetahuan kita, semakin bagus pelaksanaan keagamaan kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina maulana Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sahabati Rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.